Selamat pagi, anak-anakku kelas 2E yang Ibu Eko sayangi dan Ibu Eko banggakan. Apa kabar hari ini? Ya, baik-baik saja ya. Bu Eko di sini juga baik-baik saja. Semoga kalian ya di rumah selalu baik bersama orang tua ya. Oke, sebentar. Nah, ya. Anak-anakku sekalian ya, pagi ini Bu Eko akan melanjutkan ya pelajaran tema 4 ya. Tema 4, subtema 1, PB 4, 5 dan 6 ya. Yang sebelum libur itu sudah Ibu Eko ajari mengenai tema 4, subtema 1, PB 1, 2 dan 3 ya. Sekarang kita lanjutkan PB 4, 5 dan 6 ya. Tema 4 adalah membiasakan ya, hidup bersih dan sehat ya. Membiasakan hidup bersih dan sehat. Membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah ya, PB1 subtema 1. Kita lanjut PB4 ya anak-anak. Kamu buka halaman 27. Kamu buka halaman 27 ya. Di PB4 ini kita akan belajar mengenai menyanyikan lagu dengan tekanan kuat dan lemah ya. Yang kedua, ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Yang ketiga, ruas garis, sudut dan titik sudut bangun datar ya. Kamu perhatikan di halaman 27 ya. Sebelum kita lanjutkan ya, kita berdoa dulu agar nanti dalam pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa. Mulai. Berdoa selesai ya. Anak-anakku sekalian, kita berdoa ini adalah wujud syukur ya, pengamalan sila pertama ya yang kita laksanakan barusan ya. Jadi kita ini ya manusia mempunyai anggota tubuh yang lengkap ya, adalah anugerah dari Tuhan. Makanya kita harus wajib bersyukur. Dengan anggota tubuh yang lengkap ini kalian dapat membersihkan lingkungan supaya bersih ya. Untuk itu kalian harus bersyukur atas anugerah kesehatan, kesempatan bisa belajar pada pagi hari ini. Menjaga kesehatan anggota tubuh adalah wujud syukur kepada Tuhan. Ya, makanya kita tadi sudah bersyukur dengan cara berdoa, ya. Anak-anakku sekalian, ya, di halaman 27 kita menyanyikan lagu dengan tekanan kuat dan lemah. Kalian pernah memberi tanda, ya, tekanan kuat pada lagu membuang sampah. Masih ingat toh? Kalian juga telah memberi tanda tekanan lemah pada lagu membuang sampah. Sekarang nyanyikan kembali lagu membuang sampah, ya. Perhatikan kuat dan lemahnya tekanan lagu membuang sampah. Ya, perhatikan lagu membuang sampah. Do do mi sol la 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 sol mi, jangan membuang sampah di mana-mana ya. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, itu lagu membuang sampah
ya. Ada tekanan tinggi dan tekanan rendah ya, tekanan kuat dan tekanan lemah ya. Perhatikan kuat dan lemahnya tekanan lagu pada lagu membuang sampah ya. Jika ada yang belum paham, mintalah penjelasan ya. Nanti kita jelaskan kalau kita sudah bertatap muka ya. Kemudian menemukan ciri-ciri lingkungan tidak sehat ya. Kemudian di halaman 28 lanjut. Membersihkan halaman rumah yang kumuh. Rumah yang kumuh itu rumah yang kotor ya. Tidak tertata rapi, kotor, sampah berserakan ya di mana-mana. Karena kita sudah diajari jangan membuang sampah di mana-mana ya, buang sampah pada tempatnya. Halaman rumah terkadang jarang diperhatikan ya, halaman 28 yang atas. Sampah berserakan, tanaman bunga tidak disiram, akibatnya tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati karena tidak disirami. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Kita harus membersihkan halaman rumah yang kumuh. Sampah dikumpulkan dan dibuang di tempatnya. Jika perlu, sampah didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang sampah adalah pupuk kompos ya. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga disusun rapi, halaman rumah akan tampak rapi dan asri ya. Jadi kalau sampah-sampah berserakan, daun-daun kering itu kamu kumpulkan, bisa menjadi pupuk kompos ya. Coba perhatikan di bawahnya ya, setelah membaca teks diskusikan pertanyaan berikut. Apakah isi teks yang telah kalian baca? Isinya adalah ya, rumah yang kumuh ya, halaman rumah yang kumuh, banyak berserakan sampah. Padahal sampah-sampah itu bisa kita daur ulang menjadi pupuk kompos. Contohnya ya daun-daun kering itu ya, kamu sapu, kamu kumpulkan jadi satu, lama-lama daun kering itu akan membusuk ya. Nah, jadilah pupuk kompos ya, sampah-sampah daur ulang itu jadikan pupuk kompos. Yang nomor 2, bagaimana pendapat kalian terhadap isi teks tersebut ya? Setuju dengan pendapat yang ada di teks ya, setuju isinya. Karena apa? Kita belajar ya membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat-tempat yang kotor, halaman yang kotor. Daun-daun berserakan kita kumpulkan jadi satu, jadi apa tadi? Jadi sampah kompos, pupuk kompos ya. Karena lama-lama daun kering itu akan membusuk. Kemudian kita siram bunga-bunga yang ada di halaman. Kemudian pot-pot bunga kita tata dengan rapi agar terlihat bersih ya, tertata rapi, terlihat indah ya. Jelaskan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat berdasarkan bacaan ya. Lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang kotor, daun-daun berserakan, pot bunga pada kering ya. Makanya kita tata rapi, kita siram agar bunganya tidak mati ya. Lanjut. Nah, ini ya gambar rumah yang ya berserakan sampahnya. Di halaman 28 yang bawah, berserakan sampahnya ya. Kita lanjut halaman 29. Apakah kesimpulan kalian tentang gambar tersebut? Nah, kesimpulannya adalah ya, rumah yang tidak bersih, sampah berserakan ya, kelihatan kumuh ya, bunga-bunga pada mati kering karena tidak disiram. Boleh kamu tulis seperti itu atau dengan kata-katamu sendiri di kolom halaman 29 yang atas ya. Lanjut sekarang anak-anak, kita belajar matematika, mengamati bangun datar ya. Bangun datar di halaman 29 ada lembaran bungkus permen, kemudian potongan kertas ya. Kedua gambar tersebut termasuk bangun datar ya. Sampah yang berserakan terdapat
beberapa benda ya, diantaranya ada potongan kertas dan bungkus permen. Sekarang kita bentangkan potongan kertas dan bungkus permen ya. Amati lembaran potongan kertas dan bungkus permen ya. Apakah bidang kertas tersebut berbentuk bangun datar ya. Lembar bungkus permen apakah berbentuk bangun datar ya, tetap berbentuk. Lembaran bungkus permen berbentuk bangun datar. Kemudian potongan kertas ya juga berbentuk bangun datar, sama-sama berbentuk bangun datar. Kita akan menemukan ya sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, perhatikan ya, sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, perhatikan halaman 30 ya. Halaman 30 ya, yang di Bu Guru ya, ditunjuk Bu Guru, ini adalah ruas garis ya, ruas garis. Kemudian titik pojok itu namanya titik sudut. Nah, ini titik sudut, ini ruas garis ya nak ya. Jadi lembaran kertas tadi ya, lembaran bungkus permen ada 4 titik sudutnya, pojok, pojok, pojok. Nah, ruas garisnya juga ada 4 ya, sisinya ada 4 ya. Coba kamu buka lagi halaman 29. Nah, ini bentuk ini ya, bentuk ini. Nah, ini ke sini, ini adalah ruas garis 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian titik sudutnya di pojok-pojok 1, 2, 3, 4 ya nak ya. Jelas ya? Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan halaman 30 yang bawah ya. 30 yang bawah. Coba perhatikan halaman 30 yang bawah ya. Di situ ada bangun datar segitiga ya. Nah, banyaknya ruas garisnya ada 3, dihitung ya, dihitung. Coba perhatikan, kita hitung ya. Kita hitung ruas garisnya. Nah, 1, 2, 3 ya. Ada 3 ruas garis ditulis. Kemudian ada ya titik sudutnya 3 juga. 1, 2, 3. 3 ruas garis, 3 titik sudut. Kemudian banyaknya sudut 3, banyaknya titik sudut juga 3. Sudut itu seperti ini ya. Nah, ini sudut namanya ya, sudut ini seret begini, ini sudutnya. Ini sudutnya, titik sudutnya juga 3. Jelas ya nak ya. Lanjut halaman 31. Nah, yuk kita kerjakan bersama-sama halaman 31. Ada berapa itu? Bangun ruas garisnya ada berapa? Namanya bangun apa? Segitiga juga yang biru ya. Ya. Titik sudutnya ada 3 juga. 1, 2, 3. Sudutnya juga ada 3. Ya, ruas garisnya juga ada 3. Lanjut ya. Lanjut, bawahnya adalah bangun trapesium ya. Ada 4 ruas garis. Seret ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis. Titik sudutnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sudutnya juga ada 4 ya. Ini sudutnya 1, 2, 3, 4. Jelas ya nak ya. Kita lanjut bawahnya ya, yang keempat ya, bangun bujur sangkar. Tapi bentuknya seperti itu, seperti bangun layang-layang ya nak ya. Ruas garisnya juga ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian titik sudutnya ada 4 juga, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian sudutnya ada 4 juga, 1, 2, 3, 4. Jelas semuanya? Ya, coba siapa bisa sekarang halaman nomor bawahnya, bukan halaman, maaf ya, nomor bawahnya itu juga bangun jajaran genjang. Titik sudutnya ada berapa? 4, pinter. Terus ruas garisnya ada berapa?
1, 2, 3 juga 4 ya. Sudutnya juga ada 4. Sampai di sini jelas sayang semuanya. Kalau jelas kita lanjut ya. Refleksi kamu isi seperti biasanya ya. Lanjut halaman 32. Kita menginjak ke PB 5. Di PB 5 ini kita akan belajar mengenai cara menjaga kebersihan kesehatan lingkungan. Kemudian yang kedua, kegiatan bersatu dalam keberagaman. Yang ketiga, keseimbangan dalam posisi duduk ya. Nah, ini keseimbangan dalam posisi duduk ini termasuk dalam PJUK, enggak apa-apa. Nanti kita belajar ya. Anak-anakku sekalian, kita sudah diberi keindahan lingkungan oleh Tuhan ya, oleh Allah. Kita harus bersyukur ya. Saat berangkat ke sekolah, kalian memperhatikan lingkungan sekitar apa tidak? Oh, perhatikan Bu Guru ya. Lingkungan di sekitar terlihat indah ya. Ada hewan di lingkungan rumah menyambut pagi yang cerah. Misalnya hewan apa ya yang menyambut pagi yang cerah? Yang biasanya berkicau. Burung ya, pinter ya. Tampak tumbuhan di depan rumah tampak hijau. Kemudian hewan dan tumbuhan adalah makhluk ciptaan Tuhan ya. Kehadiran mereka menambah keindahan lingkungan. Oleh karena itu kita jaga kesehatan di lingkungan kita ya. Kita dengan cara berdoa ya. Tadi sudah ya. Kita lanjut ya, menemukan kosakata tentang lingkungan sehat halaman 32. Di situ ada bacaan ya. Rumah Ana mendapat kunjungan petugas kesehatan. Setelah dipersilahkan masuk, petugas itu memperkenalkan diri. Petugas itu bernama Kak Ali ya. Setelah itu Kak Ali menanyakan nama-nama anggota keluarga Ana ya. Kebetulan sama dengan teman kita namanya Ana ya. Setelah saling mengenal, Kak Ali menyampaikan maksud kunjungannya. Ia memberikan penjelasan tentang cara kebersihan lingkungan dengan cara bercakap-cakap ya. Percakapan di halaman 33. Nah, perhatikan ini, percakapan di lingkungan di rumah Ana yang dikunjungi dengan Kak Ali, petugas kesehatan ya. Kita baca bersama-sama ya Nak ya, nyimak ya. Apakah kamu sudah tahu cara menjaga kesehatan kebersihan rumah Ana? Ya, Ana menjawab belum Kak. Tolong kami diberi penjelasan. Mungkin walaupun sudah tahu Ana bilang belum ya, biar dijelaskan. Kemudian petugas kebersihan kesehatan lingkungan tadi, Kak Ali namanya menjawab. Kita harus membersihkan rumah setiap hari, ya. Misalnya mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah, ya. Sebaiknya rumah dilengkapi dengan ventilasi. Apa itu ventilasi? Lubang angin yang ada di atas jendela atau atas pintu. Ya, itu gunanya untuk keluar masuknya udara, ya. Agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi dengan jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah, ya. Cahayanya matahari itu untuk kesehatan, baik untuk kesehatan ya. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Jadi setiap rumah harus ada jendela. Jendela itu untuk keluar masuknya sinar matahari ya. Kemudian ventilasi. Ventilasi itu ada di atas jendela dan atas pintu. Coba kamu lihat di rumahmu ada jendela dan pintu, di atasnya ada ventilasi apa tidak? Nah, itu gunanya untuk keluar masuknya udara supaya di dalam rumah tidak pengap, ya. Lanjut. Nah, di sini ada kosakata ya, lingkungan sehat. Nomor 1, membersihkan tubuh dengan air sabun. Apa namanya? Mandi.
Kemudian tempat air berbentuk silinder, ember. Ya enggak? 3. Bagian bawah suatu ruangan. Ruanganmu paling bawah apa namanya? Lantai. Kemudian campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, ya, udara, ya. Sinar yang memungkinkan mata menangkap bayangan. Ya. Apa sinar yang memungkinkan mata menangkap bayangan? Ya, sinar matahari. Tempat udara dapat keluar masuk, ventilasi. Ya. Yang ketujuh adalah tingkap. Ya, tingkap. Lanjut halaman 33. Nah, di situ ada teka-teki. Bu. Dewe. Ya, di situ ada seperti teka-teki dengan kata-kata kalimat yang ada di halaman 33. Ya, di halaman 33. Di situ tadi yang pertama ya, membersihkan badan dengan sabun, air dan sabun, namanya mandi. Nah, ya. Kemudian tadi apa? Tempat air berbentuk silinder, ember, ya. Ember di sini kamu cari, nanti kamu beri garis ya. Bu guru sudah memberi garis-garis. Ya. Kemudian ini ada nyaman ya, nyaman. Ada nyaman, ada ember, ada mandi, ada apa ini? Jendela ya. Ada ventilasi ya. Nanti kamu cari sendiri, kamu beri garis sesuai dengan kosakata yang ada di halaman 33. Kita lanjut halaman 34 yang bawah. Ya, rumah Ana mendapat kunjungan petugas kesehatan. Ana mendapat penjelasan tentang cara membersihkan rumah, ya. Sekarang di kotak hijau ada cara menjaga kebersihan rumah. Banyak cara untuk menjaga kebersihan rumah, ya. Lantai, dinding, langit-langit dibersihkan setiap hari. Kamar tidur dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus segera dicuci. Jangan numpuk. Kalau pakaian kotor numpuk nanti jadi sarang nyamuk, ya. Apalagi pakaiannya dicantol-cantolkan ya, digantung di belakang pintu. Nah, nanti kalau pintunya dibuka apa ditutup, nyamuknya berterbangan. Ya, nyamuk suka di baju-baju yang dicantol. Oh, masih dipakai sekali, kemudian dicantol ya, seperti Bu Eko. Ya, kamar mandi harus dibersihkan secara teratur. Air jangan dibiarkan menggenang. Air mengenang dapat menjadi sarang nyamuk. Ya, ember tempat penampungan air harus ditutup. Rumah yang sehat harus dilengkapi dengan jendela dan ventilasi. Jendela berguna untuk keluar masuknya cahaya matahari. Ya, cahaya yang masuk ke dalam rumah baik untuk kesehatan. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuknya udara. Ya, Nak ya. Kita lanjut halaman 33. Ya. Di situ ada beberapa gambar, ya. Ada beberapa gambar cara membersihkan rumah, ya. Ini nomor 1, gambaran pertama, membersihkan langit-langit rumah. Kemudian mengepel lantai, ya, mengelap jendela kaca, kemudian membuang sampah membersihkan kamar mandi, ya. Pinter. Lanjut halaman 36 ya. Di halaman 36 di situ ada kolom cara menjaga kebersihan rumah ya. Kamu tulis di sini tadi yang sudah diterangkan Bu Guru ya. Membersihkan langit-langit, membersihkan kamar mandi, menyapu lantai, mengepel lantai dan lain sebagainya. Bisa kamu tulis di sini ya. Kemudian menemukan makna kebersamaan. Nah, ini perhatikan ya. Di dalam keluargamu ya, ayah, ibu, kakak, adik tentu selalu bersama-sama. Kebersamaan selalu kita laksanakan ya. Yang pertama ya, ini senam pagi bersama. Yang kedua ya, belajar bersama, dibantu orang tua ya.
Kemudian makan bersama, entah pagi, siang, atau malam, boleh kalian lakukan. Yang keempat adalah menonton TV bersama, ya. Kebersamaan dalam keluarga harus selalu kita laksanakan bersama ayah, ibu, kakak, adik, mungkin ada nenek atau kakek yang di rumah, ya. Kita lanjut halaman 37, Nak, ya. Halaman 37 di situ ada laporan kegiatan bersama keluarga. Nah, ini disusun oleh namamu siapa. Kemudian kapan kamu kebersamaan dalam keluarga kamu lakukan, ya. Makan bersama, tadi sudah, nonton TV bersama, olahraga pagi bersama, atau pada hari Minggu jalan-jalan bersama keluarga. Begitu ya. Kita lanjut. Ini melakukan keseimbangan dalam posisi duduk. Kamu lihat ini ya. Biasanya diajari dalam olahraga ya. Kalau duduk posisinya harus tegak ya. Badannya tegak, nggak boleh bongkok. Seperti juga yang dianjurkan Bu Guru kalau duduk di kelas ya, juga harus tegak, nggak boleh bongkok badannya. Apalagi kepalanya taruh di meja, tidak boleh ya. Nih perhatikan ya. Ini keseimbangan posisi duduk ya Nak ya. Jelas ya. Kita lanjut. Keseimbangan posisi duduk yang ada di gambar. Nah ini perhatikan ya. Nah ini olahraga ya. Rebahan di bawah, kemudian kedua kaki diangkat ke atas, lurus ya. Jelas ya. Kita lanjut. Nah, refleksi halaman 38 dikerjakan seperti biasanya. Selanjutnya kita menginjak ke PB 6 ya. Kita belajar cara menjaga kesehatan lingkungan sudah tadi di PB 5 ya. Manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di rumah ya. Bentuk-bentuk bangun datar ya. Nah, menjaga kebersihan lingkungan rumah tadi sudah dijelaskan ya. Antara lain menyapu, mengepel, membersihkan langit-langit, bersihkan kamar mandi, halaman rumah juga harus diperhatikan, nggak hanya di dalam rumah ya. Disiram bunganya di depan rumah supaya tidak mati, diberi pupuk supaya subur ya. Itu. Pekarangan rumah juga harus kita sapu, kita perhatikan pohon-pohon, tanaman-tanaman dalam pot ditata dengan rapi ya. Jadi kelihatan rapi, indah, bersih ya. Asri, kelihatan asri. Kemudian tidak kalah pentingnya selokan air di sekitar rumah harus kita bersihkan. Jangan sampai selokan air banyak sampah, nanti bisa banjir kalau hujan ya. Juga menjadi sarang nyamuk kalau airnya mengenang. Jadi harus kita alirkan supaya lancar saluran airnya ya. Mengamati kegiatan menjaga kebersihan. Coba perhatikan di halaman 40. Nah, di halaman 40 menyapu halaman ya, menyiram tanaman ya. Kemudian yang terakhir adalah halaman kelihatan asri ya, kelihatan rapi, indah. Membersihkan saluran air, rumah kelihatan rapi ya. Kita lanjut halaman. Nah, manfaat bersatu ya. Jadi kalian di rumah tadi bersatu di dalam melaksanakan kebersihan rumah ya. Bersama-sama kita kerjakan bersama-sama. Ibu memasak di dapur ya. Kemudian Bapak di halaman rumah motong-motong rumput, motong tanaman yang sudah rimbun. Kamu bantu anak laki-laki, anak perempuan menyapu, mengepel di dalam rumah, lap-lap jendela, meja, kursi ya. Itu kalau kita laksanakan bersama-sama akan terasa ringan ya. Kerja bakti akan terasa ringan dan cepat selesai. Kalau tidak dilakukan secara bersama-sama ya, tidak bisa cepat selesai, lama juga ya.
Jadi pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab anggota keluarga. Tidak hanya ayah ibu saja ya. Ayah ibu sudah bekerja mencari nafkah untuk kalian. Jadi kalian selain tugas utama adalah belajar di sekolah, di rumah, rumah juga harus membantu orang tua ya. Nanti halaman 41 ya, persatuan dalam keluarga itu kamu isi, sudah ada contohnya satu. Lanjut halaman 42 ya. Nah, halaman 42 ini ada gambar ya, bangun datar segitiga, persegi panjang, bujur sangkar, lingkaran, segi 6, kemudian segi 5, ini segi 4 ya. Itu kita lihat ya, ada titik sudutnya ada berapa, ruas garisnya ada berapa, sudutnya ada berapa. Titik sudut sama sudut beda loh ya. Ya, di situ halaman 43 kamu lihat, kamu isi ya nanti ya. Kamu isi sendiri, sudah ada contohnya ya. Bangun datar segitiga ya. Kemudian banyak ruas garisnya ada berapa? 3. Banyak sudutnya juga 3. Banyak titik sudutnya juga 3 ya. Jelas ya, kamu isi sendiri nanti. Kita lanjut. Nah, ini juga nih kamu isi juga ya. Nih misalnya, ini bangun segi berapa, ini nama bangun datar apa namanya? Ayo ya. Nah, tulis di sini. Kemudian banyak ruas garisnya ada berapa, banyak sudutnya ada berapa, banyak titik sudutnya berapa, kamu isi sendiri ya. Lanjut halaman 45, mengelompokkan bangun datar ya. Mengelompokkan bangun datar. Di sini ada bermacam-macam bangun datar. Ada trapesium segitiga ya, segi 4. Kemudian dikelompokkan bangun datar berbentuk segitiga yang mana saja. Bangun datar berbentuk segi 4 yang mana saja, kamu kelompokkan ya. Halaman 45, mengelompokkan bangun datar ya. Nah, perhatikan halaman 46, lanjut ya. Nah, ini ada kegiatan bersama orang tua, kamu isi. Kemudian refleksi juga kamu isi ya. Hidup bersih, sehat, bermanfaat ya. Lingkungan yang rapi, indah, terhindar dari penyakit ya. Menyanyi adalah mengeluarkan suara dengan lantunan musik, lantunan lagu, irama ya. Panjang pendek nada dapat ditentukan dengan ketukan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Ini adalah rangkuman ya dari PB 6 ya. Lingkungan rumah yang tidak sehat mudah mendatangkan penyakit. Kalau lingkungan yang sehat tidak akan ada penyakit ya. Ciri-ciri rumah bersih itu sampah tidak ada, peralatan rumah tertata rapi, aman, nyaman ya. Kalau tidak sehat itu berserakan, enggak karu-karuan ya. Bangun datar memiliki ruas garis, sudut, titik sudut ya. Keseimbangan statis tadi anak ya dapat dilakukan dengan posisi berdiri, duduk ya, dan berbaring. Glosarium juga kamu baca ya. Tuh, kemudian yang terakhir adalah mengerjakan soal latihan akhir subtema 1 dari halaman 47 sampai dengan halaman 52 ya. Mengerjakan latihan akhir subtema 1 halaman 47 sampai dengan halaman 52 ya. Jelas sampai di sini anak-anakku sekalian kelas 2E ya, pinter. Kalau enggak jelas bisa japri ibu guru ya. Ibu Eko akhiri sampai di sini. Lain waktu kita lanjutkan lagi. Tetap jaga kesehatan, patuh orang tua di rumah, rajin belajar.
Dadah, selamat pagi.